Di partai mungkin Pak Ion, ini Hmm. rekomendasi yang nanti akan keluar, rekomendasi yang ditandatangani Pak Surya Paloh, Ketua umum ya? Ketua Umum. Kalau Oke. hari ini kita belum bersama wakil, Ah. jadi nanti rekom yang betul-betul kalau untuk daftar KPU itu Hmm. belum kita. Oh gitu. Oh. Jadi tapi rekom kepastian saya Maju dicalonkan itu pasti. sudah pasti ya. Cuma Oke. menunggu rekom yang nanti berdua. Oh jadi ada rekom lagi Ada gitu ya? rekom lagi berdua Oke. kan ya dengan posisi wakil. Pertama semua partai harus berkoalisi Ya, kelihatannya. nggak mungkin Karena sendiri ya sekarang ya. pemenang juga 6, saya 5, terus 35, jadi harus berkoalisi. Tentu walau kita misalkan dapat 7 kursi tetap koalisi Tetap koalisi, kelihatannya sebuah kepastian ya. Kepastian, keharusan ya. Koalisinya. Nah ini satu hal yang Pak Ion tanyakan, sudah permanen, kebetulan Pak Ion kita kemarin berkoalisi dengan Gerindra itu? Gerindra ya. Oke. Tapi kita masih terbuka Pak Ion dengan partai-partai lain. Baik partai manapun ya, kita tidak menutup diri untuk berkoalisi bersama-sama untuk pilkada besok. Jadi tidak ada kita menutup diri setelah berdua ini ya sangat terbuka dengan yang lain gitu loh. Sebetulnya sih ada plus minusnya. Saya kemarin merasakan head to head, ya orang bilang berat, kan gitu tergantung juga Pak. Jadi tergantung juga. Jadi ya kita sebagai kandidat memang harus siap. Apakah head to head, ataukah 4 pasang atau 3 pasang? Ya, jadi saya pikir kandidat semua kandidat ya memang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya ya siap dengan segala situasi zona nyaman atau tidak nyaman kan gitu, persiapan yang kita siapkan itu. Mungkin regulasi dulu Pak ya. Regulasi dulu kita bebenah, kita beresin, dan yang paling ringan ada apa gitu tuh yang sudah di range kan itu. Kalau orang yang nggak paham isi di dalamnya tapi kamu aja, saya tahun pertama akan begini, saya tahun pertama akan begini dan begini. Kalau saya kan nggak bisa mengatakan saya akan begini, karena saya tahu di dalam apa saja yang dianggarkan di dalam, bisa nggak nih kemasannya, kan gitu Pak Yon. Apa yang sekarang 2024 masuk di 2025 Pak Yon? Dalam rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu di The Leader bersama saya Yoyon Indrayana. Para pemirsa, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Pemilihan ini tidak hanya sebagai proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi. Penyelenggaraan pilkada serentak di banyak daerah di Indonesia rasanya semakin mendekat. Saat ini sudah pertengahan Juni, dan akhir Agustus para calon dan pasangannya harus sudah mulai mendaftar. Saat ini saya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam aktivitas dan kesibukannya, yang sudah tidak asing lagi bagi warga masyarakat Cirebon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partainya untuk mendaftar sebagai calon wali kota Cirebon. Dr. Anda Hajah Eti Herwati MAP. Apa kabar Bu Eti? Apa kabar? Ibu Ketua nih. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak Yon. Alhamdulillah. Aduh, apa kabar Ibu Ketua nih? Baik Pak Yon. Bu Ketua, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pilkada, bisa diceritakan bagaimana perjalanannya sampai akhirnya Ibu memperoleh rekomendasi dari Ketua Umum Partai Nasdem untuk menjadi calon wali kota Cirebon 2024-2029. Silakan Bu. The Leader ini keren. Hari ini temanya pilkada. Jadi membuat penasaran semua teman-teman, khususnya di kota Cirebon. Betul. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan teman-teman The Leader ke kediaman saya. Yang kedua kali barangkali. Pertanyaannya adalah proses sampai dapat rekomendasi. Di partai mungkin Pak Ion, ini rekomendasi yang nanti akan keluar, rekomendasi yang ditandatangani Pak Surya Paloh. Ketua Umum ya? Ketua Umum. Kalau hari ini kita belum bersama
wakil. Jadi nanti rekom yang betul-betul kalau untuk daftar KPU itu belum kita. Oh gitu. Jadi tapi rekom kepastian saya dicalonkan pasti. Sudah pasti ya. Cuma menunggu rekom yang nanti berdua. Oh jadi ada rekom lagi gitu ya. Ada rekom lagi berdua kan ya dengan posisi wakil. Jadi prosesnya adalah ya mungkin ada penilaian dan lain-lain. Saya kader partai yang hadir di Partai Nasdem sebelum menjadi partai barangkali ya dari Ormas. Ormas saya masih bendahara Ormas, masuk di proses pilkada pileg waktu itu ya. Ketua dapat 4 kursi ketua DPR, wakil ketua DPR. Proses perjalanan sampai wakil wali kota, terakhir saya jebolan 6 hari. PJ wali kota. Jebolan 6 hari definitif. Oh ya 6 hari doang. Oh ya. Luar biasa. Jadi proses itu wali kota tersingkat berarti. Jadi proses itu yang menjadi salah satu penilaian dari DPP. Ya untuk bisa melanjutkan perjuangan membangun kota tercinta ini. Rasanya itu deh perjalanan jadi jejak. Rekam jejak. Bu Ketua, ini sesuai dengan podcast kita ya, brandingnya kan The Leader ya. Artinya kita ingin mencari pemimpin-pemimpin yang tepat untuk kota ini gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke pilkada atau pilwakot, Ibu kan sering turun ke masyarakat nih. Menurut Bu Ketua nih, bagaimana sih gambaran pemahaman masyarakat atau warga kota ini akan proses demokrasi yang ada di kita? Seperti apa, Bu? Saya rasa kota Cirebon, kota yang sudah cukup sentral ya di wilayah Cahimaya ini. Secara SDM, masyarakatnya juga partisipasi hadir di pesta demokrasi, baik pileg dan sebagainya, aktif semua. Cukup bagus ya? Cukup bagus. Jadi kalau melihat pandangan masyarakat terhadap pilkada, saya pikir juga sama-sama menarik, Pak Ion ya. Karena di setiap wilayah itu sudah coba dari cek and recheck dari survei dan sebagainya, masyarakat rata-rata mengetahui kalau ada pilkada, hanya mungkin aja sekian persen saja yang nggak ngerti, yang cuek gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi kota Cirebon ini saya pikir kota yang sangat kondusif pasti, dan wawasan masyarakatnya juga untuk berpolitik cukup luar biasa, Pak. Saya melihat dari setiap wilayah, RW dan sebagainya partisipasi di dalam rangkaian tim sukses dan semuanya ikut hadir, ikut aktif ya, ikut aktif di pileg kemarin, pilpres kemarin. Jadi kalau pilkada hari ini nyambung, saya pikir nggak ada kesulitan yang berarti. Udah mereka udah nggak kaget lagi lah. Ya nggak kaget lagi. Kemarin Nasdem naik ya Bu ya perolehannya ya? Alhamdulillah Pak Yon. Naik ya? Kita kalau kursi, kalau suara kita pemenang ya, pemenang suara ya. Aduh, selamat dulu ya. Pemenang suara. Tapi kalau kursi memang kita mahal-mahal banget sudah. Sampai pada akhirnya kita kursinya 5 kursi, sahabat kita yang 6 kursi. Oke. Bu Ketua, kalau dilihat dari perolehan Partai Nasdem tadi ya, yang berapa 5 suara itu ya, artinya kan Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain gitu ya, untuk bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, apakah sudah ada gambaran yang jelas nih dengan partai mana akan berkoalisi? Apakah memang harus tegak lurus dengan pusat gitu ya, atau barangkali daerah punya kreativitas sendiri, atau diberikan kreativitas sendiri gitu? Pertama, semua partai harus berkoalisi kelihatannya. Nggak mungkin karena sendiri ya sekarang ya. Pemenang juga 6, saya 5, 35, jadi harus berkoalisi. Tentu walau kita misalkan dapat 7 kursi, tetap koalisi kelihatannya sebuah kepastian, keharusan koalisinya. Nah ini satu hal yang Pak Ion tanyakan, sudah permanen, kebetulan Pak Ion kita kemarin berkoalisi dengan Gerindra itu? Gerindra, ya. Tapi kita masih terbuka, Pak Ion, dengan partai-partai lain. Baik partai manapun ya, kita tidak menutup diri untuk berkoalisi bersama-sama untuk pilkada besok. Jadi tidak ada kita menutup diri setelah berdua ini, sangat terbuka dengan yang lain. Gitu loh. Artinya memang politik kan sangat dinamis ya Bu ya. Segala bentuk perubahan ini bisa terjadi tidak dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, tapi dalam hitungan menit dan jam gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemarin juga saya dengar bahwa Nasdem sudah berkoalisi dengan Gerindra. Nah, apakah ini
secara kepartaian atau secara personal seperti apa, Bu? Apakah itu sudah permanen, nggak bisa mungkin dirubah, seperti apa itu? Sementara ini, kami kemarin, saya sendiri diundang ke Jawa Barat. Yeah. Menyampaikan banyak hal ya tentang pilkada besok. Ya, normalnya kita memperkenalkan diri lah. Yeah. Siapa saya, seperti itulah ya. Walaupun bukan orang baru ya, mungkin bukan orang baru, tapi tetap itu kita harus sampaikan ke DPD ya, Provinsi Jawa Barat. Ya. Kalau koalisi dengan Gerindra, kita sudah diketahui DPP. Koalisi antara Nasdem dan Gerindra. Kita terbuka dengan teman-teman yang lain juga. Sudah kita sampaikan. Kita tidak peluang kalau ada bersama teman-teman lain bergabung, tentu ini juga masih kita welcome saja. Iya, memungkinkan. Mengenai isi perahu, isi tadi Pak Yon tanya. Nah ini kita semua kan ada proses. Mungkin Pak Yon nanti bisa menanyakan ke Gerindra prosesnya, karena kami menyerahkan semua proses ke Gerindra. Dan itu masih sangat terbuka, semuanya masih cair ya kalau saya lihat begitu. Nah, sekarang gini, Bu, kalau nggak salah Gerindra itu kan 5 juga ya perolehannya ya. Artinya kalau misalkan digabung dengan Nasdem berarti 10. Nah, memang ini kalau dari jumlah sudah bisa mengusung. Tetapi apakah ini dirasa cukup menurut Ibu ya? Atau masih barangkali bisa juga mungkin berkembang lagi? Kemungkinan bisa berkembang, Pak Yon. Begitu ya? Ya, mungkin kemungkinan atau tanda-tandanya kalau di politik sih kita kan tidak baku ya, Pak Yon. Dinamis ya. Dinamis. Ini yang kita peluang-peluang itu masih sangat terbuka lah. Enggak, kita mau dua dan memastikan dua ini cukup, tidak juga. Jadi semuanya melihat situasi dan kondisi di lapangan kan itu sekarang mulai semua teman-teman sudah mulai ini membuat ini sudah mulai komunikasi begitu cair ya. Saya baca media gitu, teman-teman semua melakukan komunikasi politik di antara partai kan itu. Jadi semua masih cair. Ya, artinya masih kemungkinan berubahnya masih banyak lagi. Betul lah ya. Karena dalam masyarakat orang udah wacananya, opininya sudah menjurus gitu kan. Nah, Bu, Ibu kan sudah cukup berpengalaman ya dalam dunia politik di Cirebon khususnya ini. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira ada berapa pasangan calon Ibu yang ideal kalau kita lihat beberapa partai yang sudah mulai rame nih? Berapa calon ya? Saya menyikapi begini deh Pak Yon. Saya nggak mau terlalu jauh menyikapi kawan-kawan yang saya sih mengapresiasi semua teman-teman yang hari ini hadir untuk bisa bersama-sama berkontribusi di dalam pesta demokrasi besok. Jadi saya tentu sebagai salah satu kandidat ya merespon baik semua teman-teman yang hadir. Perkara nanti ada 3 pasang, 4 pasang, atau seperti yang lalu head to head, ini adalah sebuah hal yang harus dihadapi. Jadi saya kalau sebagai peserta tuh Bu, itu enak mana sih Bu? Enak lawan head to head atau lawan lebih baik? Sebetulnya sih ada plus minusnya. Saya kemarin merasakan head to head, ya orang bilang berat, kan gitu tergantung juga Pak. Jadi tergantung juga. Jadi ya kita sebagai kandidat memang harus siap. Apakah head to head ataukah 4 pasang atau 3 pasang? Ya, jadi saya pikir semua kandidat yang memang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya ya siap dengan segala situasi zona nyaman atau tidak nyaman kan gitu, persiapan yang kita siapkan itu. Oke. Nah, Bu, kalau lihat dari hasil survei nih, beberapa hasil survei itu menempatkan Ibu selalu paling tinggi ya posisinya gitu ya. Luar biasa ini. Nah, artinya Ibu tuh punya potensi yang sangat kuat untuk mampu bersaing dalam pilkada ini. Tetapi belakangan ini memang kita melihat bahwa komunikasi politik dari teman-teman partai lain ya, seperti Golkar, PAN, Demokrat atau PDIP dan lainnya itu cukup intensif ya. Cukup intensif hampir setiap hari kita baca dinamikanya luar biasa di media itu. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Yang notabene mereka akan menjadi lawan-lawan Ibu nanti gitu. Saya pikir dinamika di dalam pilkada hari ini itu satu hal kewajaran ya. Satu hal yang harus dilakukan, kita juga komunikasi yang baik Pak Yon dengan semua teman-teman
politik di lapangan. Kalau yang disampaikan Pak Yoyon ini animo teman-teman untuk menjadi satu kesatuan kan gitu ya. Ya hal ini hak dari teman-teman semua, komunikasinya juga tentu ini menjadi apa ya, sangat menarik barangkali Pak Yon nanti kita di bulan-bulan depan ini, bulan-bulan depan ini. Agustus nih ya seperti mungkin Juli Agustus sudah ramai kayaknya ya. Sudah ramai. Jadi saya pikir situasinya kalau saya sih cair-cair saja Pak Yon. Kalau mungkin karena Ibu sudah memperoleh rekomendasi itu sehingga Ibu tenang-tenang aja. Enggak juga Pak Yon. Jadi gini, kita bukan jadi bekerja terus, kita wajib itu sih. Tidak boleh bahwa semuanya apa ya, langkah-langkah kita harus dilakukan, memang itu kita langkah-langkah itu. Selain langkah-langkah ke bawah, komunikasi juga harus internal internal dan juga eksternal harus dilakukan, itu aja sebetulnya rumusnya. Kalau nanti di dalam langkah-langkah nanti ya kita terjadi, itu kan kalau yang dikatakan Pak Yoyon hari ini berkembang head to head, berarti ini kan tinggal membelah berapa partai masuk ke sana, masuk ke sini, masuk ke sana, masuk ke sini. Gitu ya. Saya pikir ya biasa kemarin berapa ya kemarin. Saya lupa tuh apa saja kemarin. Saya pikir semua masih cair Pak ya. Bu Ketua, menghadapi dinamika perubahan politik tadi itu, lalu sebenarnya strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk bisa memenangkan pesta demokrasi ini? Strategi ya Pak Yon ya. Harus punya dong kan. Strateginya ada deh. Ada. Belum bisa dikeluarkan sekarang. Ya bocoran sedikit. Yang jelas saya bocorkan sedikit. Pertama mungkin yang dilalui kita yang tadi ya, kita memang harus komunikasi yang baik Pak Yon, dengan internal maupun eksternal ya. Itu dilakukan. Karena kita tadi bicaranya adalah sudah koalisi partai, tentu dengan semua stakeholder ya. Ini yang kita harus lakukan barangkali. Itu yang paling penting barangkali Pak Yon. Selain trik-trik langkah-langkah kita di lapangan barangkali Pak Yon. Artinya koalisi dengan Gerindra ini belum istilahnya belum permanen lah ya. Masih kemungkinan jadi perubahan-perubahan gitu ya. Seperti koalisi itu. Bagaimana nih Pak? Seperti apa sih gambaran koalisi? Apa dengan partai, dengan personnya barangkali gitu? Jadi gini, kami dengan Gerindra sepakat. Antara Gerindra dan Nasdem. Sepakat dulu. Jadi itu belum bicara person. Itu belum bisa person. Bicara partai lah ya, antar partai lah. Kalau person sementara ini Gerindra sedang membuka pendaftaran kemarin. Saya mendengar ada penjaringan nanti. Nah ini mungkin prosesnya ada di Gerindra, Pak Yon. Jadi mungkin the leader nanti menanyakan ke Gerindra juga bisa saja. Sejauh ini saya sebagai calon juga di koalisi sebagai ketua DPD, jadi ya tentu komunikasi kita sering lakukan dengan teman-teman di Gerindra. Ini yang tentu saya lihat komunikasi yang sudah cukup baik teman-teman Gerindra dengan para pendaftar dan juga teman-teman sangat terbuka dengan teman-teman dari yang termasuk dari luar Gerindra. Gitu juga ya. Ya memang yang terjadi banyak dari luar Gerindra barangkali. Maksud artinya gini, tapi tetap diusulkan oleh Gerindra gitu kan? Walaupun bukan kader Gerindra bisa seperti itu. Di apa ya? Ya makanya mungkin Pak Yon untuk ini menanyakan ke Gerindra. Kalau dari partai lain bisa nggak? Selain Gerindra, mungkin tidak. Bergabung kan ini Pak Yon ada koalisi lagi ya. Ada koalisi, mungkin ada koalisi. Ya misalnya berarti ada perubahan koalisi berarti kalau gitu nantinya ya. Kita gini ya Pak Yon, jadi kita sangat terbuka dengan teman-teman yang lain gitu. Tidak menutup peluang koalisi dengan semua partai manapun. Nah artinya bahwa masih banyak kemungkinan yang akan terjadi ya menjelang Agustus ini ya. Baik, Bu Ketua. Sekarang kalau seandainya Bu Ketua terpilih sebagai Wali Kota Cirebon, lalu visi misi apa yang sudah Ibu rencanakan untuk itu? Kemarin mungkin ini yang sangat kalau visi misi saya pikir sudah jelas ya. Banyak PR kita lah Pak yang tertunda.
yang tentu menjadi salah Artinya satu Bu melanjutkan sebelumnya ini, pemerintahan sebelumnya? Pasti kalau melanjutkan pasti. Yang kurang tentu kita perbaiki dan sebagainya. Banyak target kemarin kan banyak hal yang belum terlampaui. Dan kalau duduk mungkin banyak hal yang paling utama mungkin Pak Ion kita komunikasi dengan teman-teman ASN ini sangat penting ya. Karena target-target kita, visi misi kita kalau juga tidak ada komunikasi, ini kan agak begitu sulit untuk dicapai karena mereka pelaksananya ya. Nah, itu mungkin itu Pak Ion. Nah, saya dengar Bu, sekarang ini kan kondisi birokrasi kita ya bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Begitu ya Bu? Gimana Bu? Yang mananya nih? Yang mananya nih tidak baik-baik saja? Artinya kan gini, ketika capaian-capaian ini tidak tercapai, kan berarti menunjukkan bahwa kinerja mereka tidak bagus, kan begitu kan? Nah, kinerja tidak bagus kan bisa jadi dari leadernya kan gitu kan, dari pemimpinnya, atau seperti apa gitu? Ibu melihatnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Saya mungkin tidak ke sana ya Pak ya. Tidak ke sana. Kalau saya yang jelas saya sangat bersyukur bahwa kemarin selama 5 tahun hadir bersama Pak Nasruddin Aziz bersama-sama dan ada di dalamnya kan gitu ya. Ini sebuah bekal yang sangat mahal buat saya. Dalam artian saya sangat syukurin untuk itu. Minimal apa yang sudah saya lalui selama 5 tahun itu kan sangat memahami nih apa yang kita langkah-langkah apa saja yang perlu kita perbaiki dan kita tambahkan untuk bisa mencapai target-target visi misi yang sudah tertera kan gitu. Ini tentu investasi selama 5 tahun sangat menguntungkan buat saya. Barangkali itu Pak Ion. Nah, apakah visinya itu akan dilanjutkan atau dirubah? Visi itu sebetulnya sih ya kita lanjutkan kan tetap sama saja tuh Pak Ion. Cuma akan menambah sedikit saja barangkali. Kalau visi yang setiap kepala daerah baru, saya pikir visi misi nggak beda jauh, sama itu Pak Ion. Intinya kerangkanya sama untuk pembangunan Cirebon ke depan yang lebih baik. Secara umum, secara umum seperti itu ya, bagaimana kita meningkatkan pembangunan secara lebih baik, kesehatan masyarakat lebih baik, seperti itu ya. Seperti itu Pak Ion. Tapi barangkali Ibu punya semacam apa ya, semacam jargon ya, atau apa sih tagline-nya apa gitu, ada nggak? Udah punya belum ya, apa nih kira-kira? Karena gini, kemarin KPU aja udah punya jingle ya kan, dan punya maskot juga katanya apa tuh, udah punya maskot juga. Mungkin kita masih sehati barangkali. Masih setia dengan sehati ya. Masih setia dengan sehati. Yang jelas yang harus diperbaiki Pak Ion barangkali ya, ada salah satu stadion kebanggaan kita barangkali itu Bima yang semuanya kelihatan memang harus kita ada apa ya, harus ada perbaikan yang signifikan lah ya supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah itu dia barangkali satu persoalan sampah juga barangkali ini kan satu hal program-program yang sudah ada belum terrealisasi kan kita di persampahan ya Pak. Ya. Nah Bu, terus kemudian apa kira-kiranya yang menjadi prioritas program dalam 100 hari kerja? Kan biasanya gitu ya. Biasanya kan gitu ya, kepala daerah kan suka diminta dalam 100 hari kerja mau ngapain nih ya gitu. Ibu punya gambaran belum apa dalam 100 hari kerja? Sudah Pak Ion. Pertama kita mungkin komunikasi dengan seluruh teman-teman birokrasi. Ya, birokrasi. Dan saya sampaikan bahwa progres kita karena target-target kita sudah jelas Pak Ion. Persoalan-persoalan kita juga sudah jelas. Masyarakat juga sangat memahami persoalan yang ada di Pemda, itu harus dibenahi dulu. Nah, kita tidak bicara 100 hari kita harus selesai ini. Yang penting kita target-target yang memang kita harus perbaiki Pak. Yang tadi saya sampaikan bahwa Stadion Bima ini kan kita sudah capek-capek tuh. Kita sudah milik kita hari ini. Ya, kita harus tata dengan baik. Terakhirnya memang itu target saya sudah lama barangkali ya. Hibah Jerman mengenai sampah juga dan juga ada pengelolaan sampah dan kita mungkin kita dorong yang saya sebenarnya sudah menandatangani pas saya definitif tentang saya menandatangani untuk meminta penanganan banjir Pak Ion di beberapa titik yang ada di sini di depan rumah saya nih Cipto. Jalan Cipto, sama Pemuda barangkali dan beberapa dengan siapa Bu? Dengan saya instansi vertikal atau Cimanuk, Sanggarung?
saya kirim ke Pak Kementerian. Dirjen ya, ke Kementerian, begitupun ke Pak Gubernur, karena minta didorong. Nah, saya belum memahami apakah ini ditindaklanjuti di dalam 2024. Nah, kalau toh belum ya kita berjuang di 2025 barangkali kita lanjutkan, karena ini sangat urgent ya, Pak Yon. Ini persoalan yang sudah menaun banjir ini. Mungkin target-target itu deh, target-target yang memang sangat. Ini terkait dengan infrastruktur ya Bu ya? Ya, infrastruktur barangkali. Ya, selain memang, bebenah kesehatan dan lain-lain sebagainya yang sangat mendasar untuk kepentingan masyarakat lah ya. Ya, artinya Cirebon sebagai pusat di wilayah 3 ini harus punya infrastruktur yang baik Bu. Kalau mau orang datang ke sini kan gitu, seperti itu ya. Nah, kemarin tadi Bu sampaikan tentang masalah banjir. Salah satu solusi itu sebenarnya kita harus banyak membuat embung Bu. Gimana tuh Bu? Katanya seperti itu, harus banyak embung dan tempat-tempat penampungan air hujan seperti itu. Nah, itu menjadi kajian di PU Pak. Kita juga, karena kita tidak bisa langsung, ini kan sudah Cipto zaman saya kecil nggak ada banjir loh. Nah, setelah bangunan banyak saja kan ini. Artinya kan berarti kawasan resapannya terus berkurang ya. Dan ini kalau toh ini yang harus dilakukan barangkali di tahun 2024 tidak ada evaluasi, kan masalah evaluasi Pak yang barangkali. Nah, apakah ini akan terjadi evaluasi di tahun ini dan bisa terrealisasi di 2025? Ya kita belum tahu apakah Pemda di 2024 mendorong persoalan ini. Ya harapannya sih didorong, jadi 2025 tinggal jalan. Karena mungkin yang perlu masyarakat ketahui adalah kita di Pemda ini kan tidak hari ini program itu kita buat terus hari ini dilaksanakan. Kita menunggu tahun berikutnya, menunggu komunikasi dan lain sebagainya kan itu. Itu juga menjadi catatan kita ya Pak Yon. Jadi yang jelas saya kalau seandainya warga masyarakat Cirebon memberikan sebuah kepercayaan untuk bisa memimpin kota Cirebon, PR-nya begitu banyak Pak Yon, ya tentu kita harus terus memberikan yang terbaik ya untuk kota ini. Bu, keluhan dari teman-teman dinas itu kan rendahnya atau sedikit anggaran, terutama dalam penanganan infrastruktur. Makanya kenapa banyak infrastruktur yang bisa tidak tertangani karena memang kurangnya anggaran. Bagaimana pandangan Ibu? Jadi persoalan anggaran, persoalan klasik ya. Klasik ya. Persoalan klasik ya. Memang ini kita mungkin pengen memahami PAD mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya mana gitu supaya kalau PAD kita mungkin pengen lihat sendiri. Kita keterbatasan PAD ya hari ini cukup lama kita nggak naik PAD-nya. Pandemi dan lain sebagainya. Mungkin udah 3 tahun lebih kayaknya nggak berubah. Jadi ini memang ini harus pinter-pinter lah Pak Yon. Kita buat kayak yang saya usulkan kemarin itu kan kita usul untuk DAK dan lain sebagainya. Jadi memang kita seperti sekarang di program pariwisata ada untuk penataan Kampung Arab, itu pun juga dari Provinsi Jawa Barat. Gitu. Ya ini, ya mungkin cara-cara seperti itu harus kita lakukan. Cara-cara komunikasi dengan teman-teman kementerian. Vertikal ya. Ya seperti itu barangkali Pak Yon. Kalau ngarepin dari kita aja agak berat ya. Ya, saya setuju Bu, karena kaitan dengan keterbatasan anggaran itu. Ya kita harus lincah-lincah pemimpin pencari anggaran ke provinsi maupun ke pusat. Bu Ketua, tadi Ibu menyampaikan bahwa PAD kita sudah beberapa tahun ini tidak meningkat ya, mungkin akibat COVID dan segala macam. Nah sekarang nanti kalau misalkan Ibu terpilih sebagai wali kota nih, Ibu punya strategi apa untuk bisa menaikkan PAD? Aduh, memang kita sangat ini ya Pak ya. Prihatin lah ya. Cirebon ini kotanya kan nggak punya sumber daya alam. Setuju. Nggak seperti Majalengka, nggak seperti Kuningan, ya, gitu ya. Kabupaten Cirebon yang punya pabrik dan sebagainya. Kita hanya tergantung dari hotel, dari kuliner, perdagangan jasa kan gitu ya. Habis itu kita juga jualan keraton, bagaimana mendatangkan pariwisata, turis-turis yang hadir ke kita, wisatawan datang ke kota Cirebon. Kita hanya tergantung itu. Mungkin ya kita memang harus infrastruktur dulu. Kita mau mengundang teman-teman secara pariwisata hadir, tentu infrastruktur harus diberesin Pak ya. Dan itu sebuah keharusan. Infrastruktur kita beresin dan tentu harus ada atraksi Pak ya. Malam hari harus ada atraksi,
orang seperti di Yogyakarta malam hari kita harus tempat kuliner malam juga harus dibenahin, karena untuk orang datang dari wilayah sekitar ada kuliner malam dan sebagainya. Untuk menjadi nyaman dulu deh, seperti halnya kita berkunjung ke kota Yogyakarta. Kalau malam kita tidak keluar nongkrong mencari makanan, gitu ya? kita rugi. Gitu. Nah ini bagaimana? Kita kan antara Jogja, Solo itu kan hampir sama luasnya, luas beda-beda sedikit. Iya, betul. Nah tinggal strateginya bagaimana kita mendatangkan wisatawan datang ke kita. Sebetulnya kelebihan kota Cirebon sebagai kota kota budaya, kita ada tambahan Pak, wisata religi yang antara kabupaten. Makanya saya selalu menyampaikan begini Pak ya, pemerintah provinsi harus melihat situasinya adalah kota dan kabupaten. Itu sangat penting Pak ya. Kota terintegrasi dan terintegrasi. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. kita nggak bisa sendiri-sendiri karena kalau itu kita sudah menjadi bagian dari program provinsi, konsepnya sudah jelas, tentu ini akan bisa PAD kita akan naik. Penataan, jadi tinggal kita bagaimana teman-teman kita, birokrat kita, para kadis dan lain-lain maksudnya. Nah ini bagaimana nih celah-celah ini kita lakukan, kan gitu bareng-bareng di kepala daerah. Nah parkir juga kita harus betul-betul potensi parkir yang ada dengan kunjungan banyak. Ini juga menambah. Ya kuliner udah pasti dilihatnya ke sana, hotel jelas. Dan untuk bagaimana kita nyaman di kota Cirebon juga kita harus dibenahi infrastrukturnya. Saya pikir apalagi yang dapat selain kita memang pajak-pajak normal lah ya. Kalau pajak-pajak normal kan hitungannya sudah ada jelas. Berapa dari berapa ada sudah jelas ya. Ada indikatornya kalau gitu. Nah, pastinya Ibu pernah juga berkunjung ke kota-kota lain seperti Jogja atau Solo tadi Bu ya. Nah, Ibu kebayang nggak misalkan di mana sih kawasan kuliner, katakan kuliner malam yang perlu kita kembangkan di kota Cirebon, di mana kira-kira Bu? Ya punya konsep itu nggak? Satu saya sih gini ya Pak Yan ya. Kita nih sebetulnya banyak sekali. Kayak kampung Arab kalau sudah kita hidupkan, kampung Cinanya pecinan kita hidupkan. Itu kan kita ada pelabuhan. BAT itu 2010 ini adalah 1 abad. Launching dia di Desember. Tentu ini daya magnet kita yang luar biasa. Momen yang luar biasa. Nah, kalau Pemda melihat potensi ini, tentu infrastruktur harus disiapkan. Harus disiapkan. Ini yang begitu banyak kan tempat-tempat Pak ya, yang memang menjadi salah satu alternatif kita di dalam pelabuhan bisa sepanjang jalan apa tuh namanya ya, Singamangaraja itu banyak gedung-gedung dan sebagainya. Itu satu kawasan banyak peninggalan heritage ya, kota lama gitu ya, sepanjang kota lama gitu ya. Ini satu hal yang tentu menjadi perhatian kita Pak ya. Selain kita punya tempat-tempat yang sangat sejarahnya luar biasa, punya nilai sejarah terus kaitan ini kan antara Kanoman, Kesepuhan dekat-dekat banget kan, abis itu ke BAT, itu bisa jadi satu kawasan terpadu untuk wisata ya. Ya satu itu, terus kita lihat Bima Pak ya. Seingat saya ya, saat saya berusaha berjuang untuk Bima ini masuk di kota Cirebon, waktu itu punya Kementerian Keuangan, Pak Yoyon ikut nggak ya? Ikut. Cuma Pak Yoyon kan, Pak Yoyon dengan Pak Sekda waktu itu Pak Dedi, Asep Dedi ya, Pak Asep Dedi. Jadi kita bersama-sama dengan Pak Yoyon. Tentu harapannya bagaimana saya sampaikan ke teman-teman pemerintah pusat, Pak Dirjen, Pak Isa saat itu, dengan semua janji-janji yang ini harus direalisasikan Pak Yon. Kenapa janji-janjinya? Banyak hutang kita yang belum terselesaikan karena diberikan itu dengan catatan saat itu. Catatannya adalah menata kawasan Bima jadi salah satu kawasan ruang terbuka hijau, kawasan ruang terbuka publik, UMKM, ya. Satunya lagi adalah untuk berolahraga kita nyaman, terus ada juga kita rencana hotel dan lain-lain di dalam. Intinya untuk menjadi magnet dari manapun bahwa ini loh Stadion Bima. Karena mimpi saya waktu itu Pak Yon masih ingat ya, bahwa janji-janji itu kita datang ke salah satu GBK betul. GBK bahkan ya, Solo kita juga. Selain ke Solo juga kan, selain ke GBK, terus abis itu ke apa namanya kita keuangan,
yang punya Kementerian Iya, Keuangan, semacam apa lembaga ya, keuangan, lembaga keuangan. lembaga keuangan. Nah, itu kan itu semua kita sudah disiapkan. Makanya Iya. setelah kita sudah menyiapkan semuanya, pemerintah pusat memberikan salah satu sudah Bu Eti, ini suratnya Pak Yon ya. Setelah itu saya tergopoh-gopoh saking bahagianya kita berangkat ke Solo. Iya. Untuk stadionnya Pak Yon ya. Stadion kan Pak Yon. Stadion Manahan Solo. Manahan Solo. Paling tidak kita bandingkan itu dengan Bima nantinya seperti itu lah. Itu mimpinya seperti itu. Nah, mimpinya seperti itu. Nah, ini harus besok harus realisasikan ya. Nah, ini harus realisasi. Ini yang menjadi PR kita karena itu juga tetap masih ditanyakan dari kementerian. Betul. Bagaimana target-target yang belum terrealisasi barangkali. Dan sebenarnya memang fasilitas olahraga itu mampu men-trigger fungsi-fungsi lain. Nah, itu dia. Iya, UMKM Masya Allah bisa hidup, yang lain bisa hidup. Itu duit semua itu di situ. Iya, betul. Selain duit juga sehat Pak Yon. Ya. Kenapa? Kita lari-lari pagi, lihat para pedagang, lihat yang segar-segar Pak Yon. Jadi itu yang kita hidupkan. Nah, kalau itu hidup dari parkirnya, dari UMKM, masyarakat juga hidup berdagang di situ. Gitu. Nah, ini kan satu hal yang sangat besar ya, potensi kunjungan ekonomi kota. Selain mungkin kita punya pelabuhan Pak Yon, pelabuhan kita ini kita memang ada pelabuhan yang utamanya di Patimban di sana ya. Tapi kita kan belum jadi di sana, Bu. Tapi kita bisa pelabuhan antar pulau barangkali untuk bawa armada dagang. Tadi ini kita harus dorong, Pak Yon. Kita ada di sini nih. Ini salah satu yang kita harus hidupkan. Pelabuhan ini bisa untuk pergerakan warga masyarakat di Kota Cirebon betul-betul hidup gitu. Selain pelabuhan terus apa lagi ya kita? Cirebon kan pernah jaya dengan pelabuhannya. Nah, itu. Artinya kan kalau itu hanya sekadar kenangan saja kan ya menyedihkan gitu ya. Pasti bagaimana kita bisa mengupgrade itu agar menjadi potensi ekonomi kita juga, Bu. Nah, 1 tahun pertama mungkin ini yang harus kita kejar-kejar. Karena kalau kita lewat 1 tahun habis waktu kita, Pak Yon. Betul. Di tahun pertama mungkin ini betul-betul bekerja keras karena untuk banjir juga kita realisasikan belum tentu di 2025. Betul. Bisa ada di 2026. Kalau komunikasi kita yang paling realistis ya, yang paling realistis dalam 1 tahun pertama itu apa? Yang paling realistis bisa kita laksanakan dalam tahun pertama pemerintahan. Pertama mungkin saya nggak tahu nih. Sekarang yang dikawal 2024 ya apa Pak Yon? Tapi tentu yang paling realistis, yang paling ini kan kalau saya akan membuat di Argasunya kampung santri, kan itu berproses. Kita harus ada DED, habis itu kita harus ke Provinsi Jawa Barat. Kita waktu itu kita dengan Pak Wakil Gubernur sudah ke sana. Potensi itu ada. Tinggal kita bagaimana mengemasnya kan ya Pak Yon. Ini ada beberapa tentu yang kata Pak Yon di 2024 kita disebut harus berjuang. Mungkin regulasi dulu Pak Yon. Regulasi dulu kita bebenah, kita beresin. Dan yang paling ringan ada apa gitu tuh? Yang sudah di-range. Kan itu. Kalau orang yang nggak paham, isi di dalamnya tapi kamu aja. Saya tahun pertama akan begini, saya tahun pertama akan begini dan begini. Kalau saya kan nggak bisa mengatakan saya akan begini, karena saya tahu di dalam. Apa saja yang dianggarkan di dalam, bisa nggak nih kemasannya? Kan gitu Pak Yon. Apa yang sekarang 2024 masuk di 2025 Pak Yon? Dalam rencana pemerintah jangka menengah dan panjangnya ya. Nah, kan itu Pak Yon. Nah, itu kita lihat. Tapi ya saya berusaha bersungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah tergambarkan di 2024 Pak Yon. Kan gitu. Dipastikan mungkin infrastruktur jalan dan sebagainya pasti ada sih. Sudah ada. Dan kalau ada sedikit-sedikit saya masih bisa mengambil di perubahan, tentu kita akan berjuang untuk itu. Tapi apa saja di 2024, nanti kita di 2024-nya apa gitu untuk 2025 Pak Yon? Apa yang direncanakan? Apa yang direncanakan 2025? Iya, gitu. Itu kan urusan birokrasi, Bu. Iya. Tapi bagaimana Ibu sendiri punya ide nggak untuk apa gitu? Pasti kalau itu sih, pasti Pak Yon. Kalau seandainya, kalau birokrasi maksudnya gini, dari birokrasi itu sudah berjalan apa saja? Sudah apa saja itu harus dilakukan. Dari birokrasi, dari semua yang ini dilakukan. Kami tentu mendorong semua teman-teman.
kita duduk bersama dengan semua teman-teman yang hari ini bergerak di pergerakan perekonomian kita. Bahwa ini loh kita sampaikan semuanya. Karena kota Cirebon, kota perdagangan dan jasa, tentu kita memang harus duduk bersama untuk bisa mengembangkan potensi-potensi seperti perkembangan zaman saya kecil dulu, Pak Yan. Apa tuh, Bu? Saya ini kan mengenal teman-teman di Pasuketan, Pekiringan, tidak sekarang saja, Pak Yan. Sejak zaman dulu ya. Sejak saya kecil di bawah orang tua saya. Ya. Kalau zaman dulu perdagangan emas itu ya. Ya, kita sembako dan lain sebagainya. Jadi kalau saya hari ini sepeda, mungkin kalau Pak Wahyu barangkali apa tuh sekarang Pak Wahyu bergeraknya di mobil ya. Nah itu saya mengenal Pak Wahyu dari kecil, Pak Yon. Dari Pak Wahyu kecil, saya kecil dengan Nin, biasa maminya Pak Wahyu. Jadi kita udah jauh banget. Jadi saat itu Pak Yon, itu orang belum ada medsos semua, tumbuh kembangnya kebutuhan pokok itu adanya di Pekiringan dan daerah Karanggetas dan wilayah sekitarnya Pekiringan. Yang pecinan itulah. Iya, daerah pecinan. Jadi kita orang-orang daerah belanja ke sini. Iya. Nah, karena jalan akses ke Jakarta ke Bandung itu juga saat itu begitu berat. Iya. Nah, ke sini itu begitu hidup, pergerakan perdagangan saat itu hidup, Pak Yon. Nah, hari ini dengan semuanya ini bagaimana? Iya. Kita harus minimal harus kehidupan kembali ya. Harus dihidupkan tuh dari segi apa? Nah, pertanyaannya adalah kan bukan kita harus mengumpulkan teman-teman semua. Ini kesulitannya di mana, gitu kan gitu. Para pengusaha. Jangan-jangan generasinya sudah lewat mungkin, Bu, udah berganti. Memang sudah berganti, Pak Yon. Di generasi saya sudah berganti. Ya, Toko Blitar itu sekarang mungkin sudah anaknya sudah seangkatan sama saya. Jadi sudah banyak berganti. Ada Toko Blitar, Toko Cong juga sudah ini. Jadi banyak-banyak. Jadi saya pikir duduk bersama Pak Yon dengan para pengusaha dengan semua bahwa apa sih trouble-nya, apa sih masalahnya, apa yang Pemda harus bisa perbuat untuk teman-teman bisa hidup. Karena kalau sudah pergerakan pengusaha hidup, perekonomian jalan, masyarakat jalan, saya yakin semuanya berjalan. Gitu, Pak. Betul. Jadi memang kalau kita lihat tuh sebenarnya ekonomi di Kota Cirebon ini kan lebih banyak disupport oleh teman-teman swasta dibanding dengan pemerintah. Seperti itu, Bu ya. Jadi bagaimana sekarang tinggal pemerintah itu menyediakan regulasi, fasilitasi infrastruktur untuk mendukung usaha-usaha tadi seperti itu. Iya. Baik, Bu Ketua, luar biasa ini diskusi kita. Semoga ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kota kita ke depan. Bu Ketua, sayang waktu juga yang memisahkan kita ini. Diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga apa yang Bu Ketua sampaikan dapat menjadi tambahan pemahaman atau juga edukasi bagi masyarakat warga Kota Cirebon agar tidak salah dalam memilih pemimpin atau calon pemimpin di 2024-2025. Pemirsa, demikian diskusi saya, Yoyon Indrayana, dengan narasumber hebat kita, Ibu Ketua Partai Nasdem Kota Cirebon, Dr. Anda Hajah Eti Herawati MAP, dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like and subscribe agar The Leader tetap memberikan info yang terbaik buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.